Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Jibril Tajibu SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Perkenalkan, nama saya Raisa Nadia Salsabila dengan NIM A0112311187. Baiklah, perkenankan saya menjelaskan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia tahun 2024. Kita mulai dari latar belakang. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Salah satu indikator penting dalam melihat kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Permasalahannya adalah meskipun ada peningkatan dalam IPM, tingkat kemiskinan belum tentu menurun secara merata. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara IPM dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di tingkat provinsi pada tahun 2024. Masalah utama yang diangkat adalah bahwa meskipun IPM meningkat di berbagai provinsi, persentase kemiskinan belum tentu menurun. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan kemiskinan tidak selalu linear atau langsung. Maka, perlu diteliti apakah benar terdapat pengaruh signifikan IPM terhadap kemiskinan. Penelitian ini didukung oleh studi sebelumnya, salah satunya oleh Wahyuningsi pada tahun 2022 yang menemukan adanya hubungan signifikan antara IPM dan kemiskinan. Teori-teori lain juga menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari IPM sangat erat kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan. Landasan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen. Menurut teori ini, pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tetapi kemampuan manusia untuk hidup layak dan bermartabat. IPM menjadi alat ukur penting dalam kerangka ini. Dari rumusan masalah dan teori disusun dua hipotesis. Hipotesis 0 yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara IPM dengan kemiskinan provinsi. Hipotesis alternatif yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara IPM terhadap kemiskinan. Model yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan rumus dasar Y sama dengan A ditambah B X tambah E. Dalam konteks penelitian, yaitu presentasi kemiskinan ini sebagai variabel dependen, yaitu yang dipengaruhi. Lalu ada IPM atau X variabel independen atau penyebab atau pemicu perubahan. Lalu ada alfa di mana konstanta atau intercept. Ini adalah nilai persentase kemiskinan saat IPM 0. Lalu ada beta, koefisien regresi dari IPM ini menunjukkan berapa besar perubahan kemiskinan jika IPM naik 1 poin. Lalu ada epsilon, error atau residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Selanjutnya yaitu kita baca dan siapkan data. Bagian 1 yaitu membaca data kemiskinan, mengatur direktori kerja ke folder tempat file kemiskinan disimpan, lalu membaca file CSV berisi data kemiskinan per provinsi, lalu mengambil hanya kolom provinsi, kolom 1, dan presentasi kemiskinan di kolom 8. Mengganti nama kolom agar lebih ringkas dan sesuai dengan kebutuhan model regresi. Lalu ada di sini mengubah kolom kemiskinan jadi numerik, lalu menghapus baris yang mengandung nilai NA. Lalu bagian kedua kita membaca data IPM, di mana berpindah ke folder tempat file IPM disimpan. Lalu membaca file IPM dan mengambil dua kolom pertama yaitu provinsi dan IPM. Lalu mengubah nilai IPM menjadi numerik dan menghapus data yang ada NA-nya. Lalu gabungkan data dan cek struktur, yaitu menggabungkan dua data berdasarkan nama provinsi, lalu menjalankan fungsi str data yaitu menampilkan struktur data, 39 observasi atau provinsi, 3 variabel yaitu provinsi, persentase kemiskinan, dan IPM. Lalu dilakukanlah regresi linear sederhana yaitu dengan membuat model regresi yaitu kemiskinan dipengaruhi oleh IPM, menampilkan hasil analisis model. Baik, selanjutnya yaitu hasil regresi dan interpretasi, di mana di sini persamaan regresinya didapat yaitu persentase kemiskinan sama dengan 88,5799 kurang 1,0698. Artinya jika IPM naik 1 poin, maka kemiskinan turun sekitar 1,07%. Jika koefisien IPM negatif, artinya hubungannya berbanding terbalik.
Adapun statistik modelnya yaitu R-square di 0,6674, di mana IPM menjelaskan 66,74% variasi kemiskinan antar provinsi. Lalu ada adjusted R-square-nya 65,84% setelah disesuaikan jumlah variabel, dan juga didapatkan F statistiknya 74,23, nilai tinggi menunjukkan model signifikan secara keseluruhan. Lalu ada p-value yaitu f-test di mana 2,259 kurang 10, artinya signifikan dan kurang dari 0,05. Ini dilakukan uji F atau signifikansi simultan. Hasilnya value-nya 74,23059 dengan df1 yaitu satu jumlah variabel bebas, lalu df2 sama dengan 37 yaitu derajat bebas residual. Ini mendukung bahwa model signifikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu residual versus fitted. Di sini gambar ini menunjukkan untuk memeriksa linearitas dan homoskedastisitas, yaitu varian residual yang konstan. Sumbu X di sini nilai prediksi atau fitted values, sumbu Y sebagai residual, garis merah itu garis loss atau tren residual. Nah, di sini pola menyebar acak di sekitar 0, artinya model memenuhi asumsi linear dan homoskedastisitas. Pada gambar ini ada sedikit lengkungan di awal, indikasinya kecil adanya non-linearitas pada data awal, tapi tidak terlalu ekstrem. Lalu normal Kiki plot ini tujuannya untuk memeriksa normalitas residual. Nah, titik-titik ini sama dengan residual standar. Garis ini yaitu garis normal teoritis. Nah, interpretasinya di sini titik-titik ini mengikuti garis lurus dan hampir semua titik mengikuti garis. Asumsinya normalitas residual terpenuhi. Lalu gambar ketiga yaitu scale location atau spread location. Ini bertujuan untuk memeriksa homoskedastisitas secara lebih halus, di mana sumbu Y ini yaitu akar dari standardized residual. Pola titik seharusnya horizontal dan menyebar merata. Lalu titik-titik menyebar secara horizontal. Nah, pada gambar ini ada sedikit pola tapi tidak terlalu menyolok. Nah, secara umum homoskedastisitasnya terpenuhi walaupun bisa ditingkatkan. Lalu gambar keempat yaitu residual versus leverage, di mana bertujuan untuk mendeteksi outlier dan pengaruh data yang terlalu kuat atau leverage yang tinggi. Dan titik-titik di pojok kanan atas atau kiri atas itu sama dengan observasi yang berpengaruh besar. Garis merah itu Cook's distance, artinya tidak ada titik yang melewati garis batas Cook's distance ini, dan tidak ada titik yang sangat mencolok, artinya tidak ada outlier ekstrim atau leverage tinggi yang berbahaya. Pada gambar ini, grafik ini menunjukkan hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia atau IPM dan tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Terlihat bahwa semakin tinggi nilai IPM suatu provinsi, maka presentasi penduduk miskinnya cenderung lebih rendah. Nah, garis regresi merah menurun dari kiri ke kanan yang memperkuat hasil model bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Lalu sebagian besar titik data berada cukup dekat dengan garis regresi yang mengindikasikan model cukup baik menjelaskan hubungan ini. Wilayah abu-abu sebagai confidence interval menunjukkan bahwa prediksi model berada dalam batas yang dapat diterima. Lalu sini kita interpretasi model regresi. Yang pertama yaitu interpretasi koefisien, dimana dengan intercept 88,5799, artinya kalau IPM sama dengan 0 maka kemiskinan diprediksi sebesar 88,5799%. Tapi ini tidak bermakna secara praktis karena IPM tidak mungkin 0, hanya sebagai titik potong modal saja. Lalu koefisien IPM yaitu dengan minus 1,0698. Jadi setiap kenaikan 1 poin IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,07 poin persen dengan asumsi variabel lain tetap. Lalu di sini kita bisa melihat koefisien dan signifikansi dengan p-value-nya lebih kecil daripada 0,001 untuk IPM, artinya sangat signifikan secara statistik. Karena negatif menunjukkan hubungannya negatif, artinya semakin tinggi IPM maka semakin rendah kemiskinan. Lalu kebaikan model atau goodness of it, dimana di sini R-square-nya itu sebesar 66,74%. Variasi kemiskinan dijelaskan oleh IPM sama seperti, lalu adjusted R-square-nya sama seperti R-square tapi dikoreksi untuk jumlah variabel. Lalu F statistiknya model regresi ini secara keseluruhan sangat signifikan.
dengan menggunakan uji simultan. Pada residual atau selisih prediksi dan kenyataannya, di sini sebagian besar selisih prediksi dan nilai aktual residual berada dalam rentang kurang lebih 2,5 poin persen. Hanya sedikit outlier yang mencapai kurang lebih 9. Artinya model cukup akurat walau masih terdapat beberapa provinsi dengan deviasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil regresi linear sederhana yang saya lakukan terhadap data 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Ditemukan bahwa peningkatan nilai indeks pembangunan manusia atau IPM cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan di tiap provinsi. Nah, hubungan antara IPM dan kemiskinan ini bersifat negatif dan signifikan secara statistik, yang artinya semakin tinggi IPM satu daerah, maka semakin rendah pula presentasi penduduk miskinnya. Model ini secara keseluruhan mampu menjelaskan lebih dari 66% variasi tingkat kemiskinan antar provinsi hanya dengan menggunakan IPM sebagai variabel prediktor, menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memegang peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara struktural. Dengan demikian, hasil ini mendukung hipotesis awal bahwa pembangunan manusia merupakan kunci dalam mengatasi kemiskinan antar wilayah di Indonesia. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Linear Berganda terhadap Determinan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia tahun 2024. Yang berlatar belakang, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meski secara nasional angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, kenyataannya masih banyak provinsi, terutama di wilayah timur Indonesia, mencatat angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Faktor-faktor seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB per kapita sering disebut sebagai determinan penting. Namun, sejauh ini, kontribusi masing-masing faktor terhadap kemiskinan belum banyak dikaji secara kuantitatif dan sistematik menggunakan data terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menurunkan kemiskinan di tingkat provinsi. Lalu, masalah utama yang diangkat adalah ketimpangan tingkat kemiskinan antar provinsi menunjukkan adanya masalah serius. Sementara kita tahu bahwa IPM, TPT, dan PDRB per kapita bisa jadi berpengaruh, namun belum ada bukti empiris kuantitatif yang kuat tentang seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa literatur, antara lain Yuliani dan Prasetyo pada tahun 2022 menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah Jawa, dan Simanjuntak pada tahun 2021 menemukan bahwa PDRB per kapita signifikan menurunkan kemiskinan di Sumatera. Penelitian ini didasari 3 teori utama. Yang pertama yaitu Human Capital Theory, yaitu dipopulerkan oleh Becker, di mana dia mengatakan bahwa kualitas SDM memengaruhi produktivitas dan pendapatan, yang akhirnya memengaruhi kemiskinan. Lalu teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan neoklasik, ya dari Solow, yang dimana mengatakan bahwa peningkatan PDRB dapat menurunkan kemiskinan melalui efek pertumbuhan ekonomi. Lalu teori yang ketiga yaitu teori dualisme ekonomi, yaitu dipopulerkan oleh Lewis, yang mengatakan bahwa ketimpangan produktivitas dan pengangguran antar sektor menjadi sumber kemiskinan struktural. Dan ini menguji 3 variabel bebas, yaitu IPM, TPT, dan PDRB per kapita terhadap variabel terikat, yaitu tingkat kemiskinan provinsi. Nah, hipotesisnya terbagi sebagai berikut, yaitu pada hipotesis yang pengaruh IPM terhadap kemiskinan, yaitu H0-nya tidak ada pengaruh signifikan IPM terhadap kemiskinan. H alternatif atau H1 ada pengaruh negatif signifikan, yaitu semakin tinggi IPM semakin rendah kemiskinan. Yang kedua itu pengaruh TPT terhadap kemiskinan, dengan H0 tidak ada pengaruh signifikan. H1 ada pengaruh positif signifikan, yaitu semakin tinggi TPT semakin tinggi kemiskinan. Lalu selanjutnya hipotesis terhadap pengaruh PDRB per kapita terhadap kemiskinan, dengan H0 tidak ada pengaruh signifikan dan H1 ada pengaruh negatif signifikan, yaitu semakin tinggi PDRB per kapita semakin rendah kemiskinan. Selanjutnya persiapan dan analisis data. Saya mulai dengan membaca data dari file CSV dan Excel, membersihkan data dengan S-numerik dan NAOMID, lalu menggabungkan seluruh data berdasarkan nama provinsi, lalu saya jalankan model regresi. Di sini yang pertama saya baca data kemiskinan. Baris pertama membaca file CSV, baris kedua hanya ambil kolom ke-1 dan ke-8,
yaitu nama provinsi dan kemiskinan. Baris ketiga ganti nama kolom agar mudah dibaca. Baris keempat ubah kolom jadi numerik. Baris kelima buang nilai NA. Selanjutnya baca data IPM. Di sini baris pertama baca file CSV IPM lewati header 2 baris. Baris kedua ambil 2 kolom pertama, baris ketiga ganti nama jadi provinsi dan IPM, baris keempat ubah nama provinsi jadi huruf kapital agar konsisten, baris kelima ubah IPM menjadi numerik. Yang ketiga, selanjutnya baca data TPT. Di sini strukturnya sama seperti IPM. Prosesnya baca data, ambil kolom penting, konsistenkan nama provinsi, ubah jadi numerik. Selanjutnya baca data PDNB. Ini membaca data pada IPM dan TPT tadi. Selanjutnya yaitu gabungan semua data. Nah, di sini menggabungkan semua data berdasarkan nama provinsi agar menjadi satu dataset utuh. Lalu selanjutnya melihat data, menampilkan baris pertama untuk memastikan hasil penggabungan ini benar. Selanjutnya yaitu jalankan regresi, di mana baris pertama itu merupakan model regresi linear berganda. Yang kedua, baris kedua menampilkan ringkasan hasil regresi. Dari gambar ini, di mana semua p-value lebih besar daripada 0,05, artinya tidak ada variabel independen yang signifikan. Secara statistik, dari model regresi yang digunakan dan hasil output model, interpretasinya intercept di 36,52, artinya jika IPM, TPT, dan PDNB bernilai 0, kemiskinan diperkirakan 36,52%. Lalu pada IPM yaitu minus 0,331, di mana setiap kenaikan 1 poin IPM, maka tingkat kemiskinan berkurang 0,331%. Kalau variabel konstan tapi p-value-nya 0,275, artinya tidak signifikan. Lalu pada TPT di sini koefisiennya itu 0,307, kenaikan 1% pengangguran akan menaikkan 0,307% kemiskinan, namun tidak signifikan juga. Dan PDRB per kapita dengan minus 0,000185, artinya semakin tinggi PDRB per kapita, kecenderungan kemiskinan menurun, tapi dengan pengaruh sangat kecil dan tidak signifikan. Lalu uji normalitas residual. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada residual atau kesalahan prediksi model menyebar normal. Metode yang digunakan uji Shapiro-Wilk dan plot normal QQ. Hasilnya nilai p-value pada uji Shapiro-Wilk lebih besar daripada 0,05. Pola kesebaran pada grafik QQ plot menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonal. Kesimpulannya yaitu residual menyebar normal, asumsi normalitas terpenuhi. Lalu uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel independen saling berkorelasi tinggi yang dapat mengganggu estimasi regresi. Di sini kriterianya fifth-nya kecil dari 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Mana fifth IPM sebesar 1,45, fifth TPT sebesar 1,12, fifth PDRB per kapita 1,76. Nah, kesimpulannya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Lalu uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah varian residual sama atau homoskedastisitas pada semua level prediktor. Nah, metode yang digunakan yaitu uji Braggs-Pagan dan plot residual versus fitted. Di sini p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Pola persebaran residual terhadap nilai prediksi menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, artinya tidak ada heteroskedastisitas, asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, kita menemukan bahwa secara keseluruhan, model ini dapat digunakan untuk melihat apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia pada tahun 2024. Walaupun ketiga faktor yang kita uji yaitu IPM, TPT, dan PDRB per kapita secara teori memang berkaitan dengan kemiskinan, ternyata tidak semuanya memberikan pengaruh yang kuat secara langsung jika dilihat satu persatu. Namun begitu, ada pola menarik yang muncul. IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, dan PDRB per kapita menunjukkan arah yang berbanding terbalik dengan kemiskinan. Artinya, semakin tinggi IPM dan semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, kecenderungannya adalah kemiskinan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT terlihat cenderung meningkatkan kemiskinan. Jadi, semakin tinggi jumlah pengangguran, maka kemiskinan pun cenderung naik.
Kesimpulannya, meskipun pengaruh masing-masing faktor mungkin tidak terlalu kuat secara terpisah, model ini tetap membantu kita memahami bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh kombinasi dari beberapa faktor sosial dan ekonomi secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian saya dengan judul pengaruh karakteristik sosial ekonomi individu terhadap kemiskinan dengan pendekatan regresi logistik dengan data Sakernas 2024. Mulai dari latar belakang, yaitu kemiskinan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan di tingkat individu sangat penting, terutama untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran. Salah satu sumber data yang digunakan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang menyediakan data sosial ekonomi penduduk. Nah, meskipun program perlindungan sosial seperti BPJS sudah tersedia, tetap ada individu yang masuk dalam kategori miskin. Maka dari itu penting untuk mengetahui karakteristik seperti umur, pendidikan, status pekerjaan, dan lainnya yang secara statistik bisa mempengaruhi peluang seseorang jatuh dalam kemiskinan. Adapun masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, dan kepesertaan BPJS terhadap kemungkinan individu berada dalam kondisi miskin. Dalam penelitian sebelumnya oleh Sari dan Nugroho pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pendidikan dan pekerjaan adalah faktor penting dalam menentukan status kemiskinan rumah tangga. Penelitian lain oleh Ramadan pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa jaminan sosial berperan dalam menurunkan risiko kemiskinan, khususnya bagi pekerja informal. Penelitian ini mengacu pada teori human capital dari Becker pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa pendidikan dan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya mengurangi kemungkinan seorang jatuh dalam kemiskinan. Selain itu, teori proteksi sosial menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS juga dapat membantu melindungi individu dari risiko sosial ekonomi. Penelitian ini menguji beberapa hipotesis sebagai berikut. Apakah umur berpengaruh terhadap kemiskinan? Dengan hipotesis H0 tidak berpengaruh, H1 berpengaruh, lalu jenis kelamin H0 tidak berpengaruh, H1 berpengaruh, pendidikan H0 tidak berpengaruh, H1 berpengaruh, status pekerjaan H0 tidak berpengaruh, H1 berpengaruh, kepesertaan BPJS H0 tidak berpengaruh, H1 berpengaruh. Pada penelitian ini digunakan model regresi logistik biner untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kemiskinan. Nah, model matematisnya dituliskan sebagai berikut. Logit P kemiskinan sama dengan 1 sama dengan B0 tambah B1 umur tambah B2 jenis kelamin tambah B3 pendidikan tambah B4 status pekerjaan tambah B5 kepesertaan BPJS ditambah E. Di sini saya mencoba memprediksi probabilitas seorang berada dalam kondisi miskin, yaitu Y sama dengan 1 berdasarkan 5 variabel independen. Model ini sesuai untuk kasus ketika variabel dependen bersifat dikotomis atau biner, dalam hal ini miskin atau tidak miskin. Agar analisis lebih terarah dan data dapat digunakan secara statistik, maka masing-masing variabel didefinisikan secara operasional sebagai berikut. Dengan kemiskinan variabel dependen 0 tidak miskin, 1 miskin, umur dalam 1 tahun bertipe numerik, jenis kelamin 0 sama dengan perempuan, 1 sama dengan laki-laki, pendidikan menggunakan skala tingkat pendidikan 1 sama dengan SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 D1 sampai D3, 5 S1, 6 di atas S1, status pekerjaan 0 sama dengan bekerja, 1 sama dengan menganggur, kepesertaan BPJS 0 sama dengan tidak memiliki BPJS, 1 memiliki BPJS. Ini kita dapat mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam memengaruhi kemungkinan seseorang berada dalam kemiskinan. Model ini juga memudahkan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data individu. Selanjutnya pada baris set direktori kerja, di sini baris ini menentukan direktori kerja, yaitu folder tempat file CSV saya disimpan. Jadi selanjutnya pada baris baca data CSV, di sini membaca file CSV yang berisi data hasil survei dan menyimpan ke dalam objek bernama data. Lalu baris selanjutnya itu menampilkan struktur data, yaitu jumlah observasi, variabel, dan tipe data setiap variabel untuk memastikan bahwa data telah terbaca dengan benar. Selanjutnya itu ubah variabel kategorikal ke bentuk faktor.
Nah, di sini kelima baris ini mengubah variabel yang awalnya berbentuk angka atau kode kategori menjadi faktor dengan label teks yang lebih mudah dibaca. Contohnya 0 dan 1 pada jenis kelamin diubah menjadi perempuan dan laki-laki. Baris selanjutnya kita melakukan model regresi logistik. Di sini membuat model regresi logistik binar dengan fungsi GLM atau Generalized Linear Model. Lalu ada kemiskinan adalah variabel dependen Y, sedangkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, dan kepesertaan BPJS adalah variabel independennya. Sedangkan family sama dengan binomial, menunjukkan bahwa model ini adalah regresi logistik bukan linear bias. Setelah melakukan hasil regresi logistik, didapat interpretasi output. Di sini tidak ada variabel yang signifikan secara statistik. Nah, tidak ada cukup bukti bahwa variabel-variabel ini memengaruhi kemungkinan secara signifikan, tapi tidak berarti tidak ada hubungan sama sekali. Ini bisa jadi karena jumlah sampel kecil, karena n-nya sama dengan 1 atau faktor lain seperti variabel penting belum dimasukkan. Selanjutnya itu cek multikolonialitas menggunakan VIF untuk mengecek apakah ada multikolonialitas antara variabel independen. Di sini semua VIF lebih kecil dari 5, artinya tidak ada masalah di multikolonialitas. Artinya variabel ini bebas dari korelasi tinggi dengan variabel lainnya. Bagian evaluasi ROC atau Reservoir Operating Characteristic, di sini predict model type sama dengan respon itu menghasilkan nilai probabilitas bahwa individu tergolong miskin antara 0 dan 1. ROC itu dari package PROC membuat kurva ROC membandingkan prediksi probabilitas terhadap label aktual atau kemiskinan dan lalu menampilkan kurva ROC. Nah, interpretasinya itu sumbu Y, kemampuan model menangkap yang benar-benar miskin. Sumbu X yaitu kesalahan mengklasifikasi yang tidak miskin sebagai miskin. Garis diagonal itu random guess sebesar 0,5. Semakin melengkung ke atas kiri semakin bagus modelnya. Namun pada ROC curve terlihat mendekati diagonal. Ini mengindikasikan model kurang baik dalam membedakan kelompok miskin dengan yang tidak miskin. Kemungkinan UC-nya mendekati 0,5, artinya performa seperti tebakan acak. Dari kesimpulan di atas, multikolonialitasnya tidak ada masalah. VIF-nya di bawah dari 5. Lalu Hosmer-Lemshow-nya itu p-value-nya lebih dari 0,05. Model fit cukup baik. ROC curve-nya dekat diagonal. Performa model prediksi miskinnya masih lemah. Odds ratio-nya beberapa menarik, seperti laki-laki, pengangguran, tapi tidak signifikan. Baik, saya menggunakan regresi logistik untuk mengetahui apakah umur, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, dan kepesertaan BPJS mempengaruhi peluang seseorang tergolong miskin. Nah, setelah diregresi ternyata tidak ada satupun variabel yang signifikan secara statistik. Tidak bisa saya simpulkan bahwa variabel-variabel tersebut secara nyata berpengaruh terhadap kemiskinan dalam data ini. Sebenarnya pada interpretasi koefisien di mana pada umur koefisiennya positif tapi sangat kecil, artinya efeknya tidak signifikan. Lalu pada jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih mungkin miskin tapi hasilnya juga tidak signifikan. Dan pendidikan, semuanya pendidikan di atas SD menunjukkan arah positif, namun lagi-lagi tidak ada yang signifikan. Selanjutnya, status pekerjaan dan BPJS, arah koefisiennya sesuai ekspektasi. Menganggur lebih rentan miskin, BPJS melakukan risiko, tapi lagi-lagi tidak signifikan. Dan uji kelayakan model Goodnow-Sofit-nya menunjukkan model cocok dengan data, tapi tidak cukup kuat menjelaskan kemiskinan. Adapun kendala pada data atau data empiris yang ditemukan bahwa sampel terbatas, hanya 100 observasi, menyebabkan daya statistik rendah, variabel kurang representatif, variabel yang digunakan tidak cukup menjelaskan seluruh aspek sosial ekonomi seperti pendapatan atau kepemilikan aset, dan distribusi tidak seimbang, yaitu adanya dominasi kategori tertentu, misalnya mayoritas responden bekerja atau punya BPJS. Lalu terjadinya simpangan baku menunjukkan ketidakpastian tinggi dalam estimasi, memperbesar p-value dan menyulitkan interpretasi. Baik, kesimpulan dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun belum terlihat pengaruh yang kuat dari variabel-variabel yang digunakan,
Model ini memberikan gambaran awal yang penting mengenai arah hubungan antar faktor individu dan status kemiskinan. Nah, model regresi yang digunakan sudah menunjukkan struktur dasar yang cukup baik, namun masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar bisa menggambarkan kondisi real kemiskinan dengan lebih akurat. Nah, hal ini membuka peluang untuk memperluas cakupan data dan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang lebih kompleks seperti tingkat pendapatan, kepemilikan aset, atau kondisi geografis. Nah, dengan kata lain, pendekatan ini merupakan langkah awal yang menjanjikan untuk membangun model analisis kemiskinan yang lebih mendalam dan komprehensif di masa depan. Baik, sebagai penutup dari hasil yang telah saya paparkan, mulai dari regresi linear berganda, hingga regresi logistik, dapat saya lihat bahwa setiap metode memiliki kekuatan dan perannya masing-masing dalam menganalisis hubungan antar variabel ekonomi. Regresi linear memberikan gambaran dasar, regresi berganda membantu memahami pengaruh lebih dari satu faktor, dan regresi logistik memungkinkan analisis terhadap variabel dependen yang bersifat kategorik seperti kemiskinan. Nah, melalui pendekatan-pendekatan ini, saya belajar bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana data bisa berbicara dan menjelaskan fenomena sosial yang kompleks. Nah, saya Raisa Nadia Salsabila. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan gambaran dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.